Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Linwasil darsana al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah. وهو شرح عظيم لفضيلة الشيخ لكتاب قواعد اللغة العربية الذي ألفه وشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة. طيب، الآن ندخل فنا ثانيا من ثلاثة فنون علم البلاغة. Qulna anna al-balagha laha salasatu funun. Al-fanul awal huwa ilmul ma'ani wa huwa qad takallamna anhu fi al-liqa'i al-madiyat. Wa alhamdulillahi ta'ala intahayna minal kalami an ilmi al-ma'ani wa huwa ilmun yatakallam anil ma'na tab'an, ya. Al-i'tibar fi ilmi al-ma'ani ila al-ma'na. Ya, lianna indama natakallam labudda an nahtam bi amrayn, ya, salahiyatu al-ma'na wa salahiyatu al-lafz. Al-lafzu al-masmu', ya, al-lafzu al-masmu' kama ta'allamna fi nahwi wa sarf wa ghairiha, ya. Wa amma al-ma'na huwa, ya, alladhi yatakallamu anhu ilmu al-ma'ani wa qad intahayna minhu. Wa fi ilmi al-ma'ani takallamna an sittati abwabin, ya, takallamna an sittati abwabin. Takallamna anil khabar wal insya wa kadzalika takallamna aidan an madza badal khabar wal insya. Takallamna aidan an adzikr wal hadab. Summa takallamna aidan anit taqdim wat ta'khir wa takallamna aidan anil qasar. Wa summa takallamna aidan anil wasl wal fasl. Summa akhiran takallamna an al-ijaz wal itnab wal musawah. Hadhihi kulluha, ya, min mabahisi ilmi al-ma'ani. Bima'na hadhil abwab as-sittah, ya, hadhil abwab as-sittah allati takallamna anha fil liqa'atil madiyah kulluha i'tibaruha fi al-ma'na laisa fil lafz, ya. Amma ilmul bayan wa huwa al-fannu tsani min thalathati fununi ilmil balaghah huwa tabaan min musammayatihi, ya, ilmu al-bayan hada yatakallam anil lafz, ya, laisa yatakallam anil makna. Nahnu nanzur ila ma huwa al-malfuz wal kalam al-malfuz, ya, min al-lisan. Hada huwa i'tibar fi ilmi al-bayan. Baik. Masalan law qulna annal kalam hadha kal bunyan. Masalan aqul al kalam hadha kal bait. Fa naqul asasuhu, ya, al asal min hadzal bait, naqul pondasi, ya, hadha huwa ilmul ma'ani li'anna al kalam mabniyun 'alal ma'na, ya. Salahiyatu al ma'na atau salahiyatu al lafzi, ya, tata'allaqu bi salahiyati al ma'na. Nah, indana bait masalan wal bait labudda an yakuna lahu asal wal asal hadha huwa ilmul ma'ani. Thumma ba'da an banaina al asal ba'da zalika banaina al jidar, banaina al bab wa an-nafidha wa banaina as-saqaf masalan. Hadhihi kulluha, ya, ka'annahu ilmul bayan wa ilmul bayan, ya. Thumma ba'da zalika, ya, al-an indana bait, ya, lahu bab, lahu nafidah, wa lahu saq, wa lahu asal, pondasi, hakada. Walakin hadzal bait lam yakun jamilan, bima'na fihi syai' naqis. Masalan yahtaj ila tila, ya, tila ada chat, ya, yahtaj ila at-tabdi, masalan hadza huwa ilmu al-badi'. Ya, kalau kita ibaratkan kalam itu seperti rumah, maka pondasinya itu adalah ilmul ma'ani. Bangunannya itu ilmul bayan, kemudian hiasannya, ornamennya itu ilmul badi. Barulah rumah tersebut dikatakan
sempurna, ya bagus untuk ditempati. Begitulah kalam, ya analoginya seperti itu kurang lebih. Maka tiga ilmu ini, ya temanya tentu beda-beda. Kalau ilmu ma'ani fokusnya kepada mana saja. Ilmu bayan fokus kepada ya pembahasan tentang lafaz yang terucap. Maka akan lebih mudah pembahasan ilmu bayan. Kata Syekh di akhir pertemuan ilmu ma'ani kemarin, wa huwa aladzu min ilmil ma'ani, lebih lezat dibandingkan dengan ilmu ma'ani. Kenapa? Karena yang kita bahas bukan lagi sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang bisa dilihat. Sebagaimana kalau kita berbicara ilmu nahwu, ini fa'il, ini maf'ul, kelihatan di situ. Ya, itu ilmu bayan. Baik, nabda mubasyarah. Qala al-muallif rahimahullah, ilmu al-bayan. Al-bayanu ilmun yubhatsu fihi 'anit tashbih wal majaz wal kinayah. Hadha huwa at-ta'rif bi al-anwa'. At-ta'rif bil anwa'. Ya, jadi ilmu bayan itu adalah ilmu yang membahas tentang tiga hal, tasbih, majaz, dan kinayah. Ini yang dibahas di dalam ilmu al-bayan. Nah, jadi di sini pengertiannya menggunakan ya, jenis-jenisnya. Apa jenis-jenis dari ilmu bayan atau poin-poin yang dibahas dalam ilmu bayan. Baik. Jadi ada pengantar dari Syekh Utsaimin di sini, ilmu ma'ani yabhatsu fil ma'ani, sesuai dengan namanya. Wa ilmu bayan yabhatsu fil alfaz. Ini bedanya ilmu ma'ani dan ilmu al-bayan. Ilmu bayan itu membahas tentang lafaz. Bimakna annahu yatanawalu kaifiyatal ityan bima'nan wahidin ala suwarin mukhtalifatin fil wudu. Ya. Maknanya adalah bahwasanya ilmu bayan itu yatanawal, ya, membahas tentang kaifiyatal ityan, bagaimana mendatangkan bimaknan wahid, satu makna kita datangkan ala suwarin mukhtalifatin, dengan bentuk yang berbeda-beda. Satu makna yang ingin kita sampaikan, kita ingin menyampaikan suatu ide di dalam pikiran kita. Kita sampaikan dengan metode yang berbeda-beda. Fil wuduh, dalam menjelaskannya. Wa tashbihu min ilmil bayan, dan tashbih salah satu dari ilmu al-bayan. Misalkan Anda ingin menyampaikan bahwasanya Zul adalah seorang yang pemberani. Ya. Kalau dalam ilmu ma'ani tinggal Anda bilang Zul pemberani, khalas, intahal amr. Tapi kalau dalam ilmu bayan tidak seperti itu. Ilmu bayan dia kita mencari variasi yang lain. Bagaimana cara mengungkapkan Zul itu pemberani? Salah satunya misalkan kita tasbih, ya. Kita umpamakan Zul itu seperti seekor singa misalkan. Ya. Zul ka'annahu al-asad masalan. Ya, Zul kal asad masalan. Ya, fahada ya manusami bi at-tashbih wa huwa min mawdu'ati ilmil bayan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, at-tashbihu ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin. Bi adatin li gharadin. Ada wa ta'rifu tashbih ilhaqu amrin bi amrin, di mana isnadu amrin ba'da amrin. Ya, isnadu amrin, bi mana nisbatu amrin ila amrin akhar fi wasfin. Jadi kita menyandarkan satu perkara kepada perkara yang lain, satu hal kepada hal yang lain. Kalau dikatakan amr di sini makna maksudnya, atau ya syai' gitu ya. Menyandarkan satu makna kepada makna yang lain, ya, menyandarkan satu hal kepada hal yang lain fi wasfin, karena adanya sifat di situ. Ada kesamaan. Tadi contohnya misalkan kita sandarkan Zul ya kepada singa. Kenapa? Pasti ada keserupaannya di situ kan? Ya, ada sifat yang sama-sama ada pada Zul dan singa di situ. Biadatin, ya, dan harus ada adatnya. Adat itu maksudnya ya huruf-hurufnya di situ. Misalkan kalau tasbih menggunakan huruf jar al-kaf misalkan. Ya. Ligharadin, ada tujuannya. Tasbih itu ada tujuannya. Baik. Jadi kalau ketika Anda mengatakan Zul singa masalan, ya, ini tasbih namanya, tapi tasbih yang kurang, nanti ada istilahnya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada adatnya. Ya, tidak ada adatnya. Maka yang tepat adalah Zul kal asadin. Ya, hadal ladzi sanatakallamu an. Baik. Wal amrul awal yusammal musyabbah wa tsani al musyabbah bihi wal wasfu wajhu syabah wal adatu al kaf au nahwiha. Nah, jadi
Tasbih itu punya 4 rukun. Yang pertama, al-musyabbah. Ya, rukun yang pertama dari tasbih adalah al-musyabbah, yang diserupakan. Misalkan Zul kita serupakan dengan singa tadi, maka Zul namanya musyabbah. Kemudian rukun yang kedua al-musyabbah bihi, singanya. Itu kita namakan al-musyabbah bihi. Ya. Kemudian al-wasfu, wajhu syabahnya. Ya. Rukun yang ketiga namanya wajhu asyabah. Apa itu wajhu syabah? Ya, sisi keserupaan antara Zul sama singa tadi. Ya. Ya, sama-sama pemberani. Baik. Jadi kemudian rukun yang keempat al-adad. Al-adad maksudnya apa, penyambung atau kata penghubungnya di situ. Adat itu seperti huruf jar, ada huruf jar al-kaf atau yang semisalnya. Contohnya di situ al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ainal musyabbahuna? Ya, ainal musyabbah al-ilmu. Wa ainal musyabbah bihi an-nur, ya. Wa aina al-adat huna al-kaf, wa aina wajhu syabah fil hidayah. Apa keserupaan antara ilmu sama nur? Ya, sama-sama dalam masalah hidayah memberikan petunjuk. Ilmu memberikan petunjuk tidak? Memberikan petunjuk. Cahaya juga memberikan petunjuk kepada orang di kegelapan malam. Baik. Menurut syarah, qala syarih rahimahullah, at-tashbihu ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin wal mulhaqu huwal musyabbah wal mulhaqu bihi huwal musyabbah bihi. Mulhaq itu musyabbah makna maksudnya di situ, musnad ya. Musnad dan musnad ilaihnya, mulhaq musyabbah, mulhaq bihi musyabbah bihi. Walit tasbihi arba'atu arkan, berarti tasbih itu kita katakan tadi ada empat rukunnya. Mislu arkanil qiyas fil fiqh, sebagaimana rukun qiyas dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih ya. Yang di dalam ilmu usul fikih kita katakan qiyas itu rukunnya ada 4 juga. Yang pertama al-maqis, kemudian al-maqisu alaih, kemudian wajhu al-qiyas, maksudnya wasfunnya ya, kemudian ada adatnya. Baik. Wa ilhaqu amrin huwal musyabbah bi amrin huwal musyabbah bihi. Jadi pengertian tasbih tadi apa? Ilhaqu amrin bi amrin. Artinya ilhaqul musyabbah bil musyabbah bihi. Kalau Anda katakan Zul kal asad berarti ilhaqu Zul bil asad. Wadih hada? Ya, idza qultu al ilmu kan nur idzan ilhaqul ilmi bin nur ya. Baik. Fi wasfin wa huwa wajhu syabah. Masalan qultu ya Zul kal asad fi syaja'ah. Aina wajhu syabahuna? Fi syaja'ah. Cuma li gharad, nama al-gharad ghayah, tujuan. Apa tujuannya? Ya, al-gharadu minat tashbih ay ma yaqsiduhul musyabbih bihadat tashbih. Apa yang kita inginkan dari penyerupaan itu. Al-musyabbih itu ana yang menyerupakan Zul dengan asad. Itu al-musyabbih ya. Jadi al-musyabbah itu Zul, kemudian al-asad musyabbah bihi, sedangkan ana sebagai yang menyerupakan disebut musyabbih. Paham ya? Dan sekarang ketika kita menyerupakan seseorang dengan sesuatu yang lain, ana serupakan Zul dengan al-asad misalkan, tentu kan ada tujuan-tujuannya. Ya, contohnya di situ ada at-tahsin, ya, at-tahsin ya, mirip dengan al-madah, ya, untuk menyebutkan sifat hasanah pada diri seseorang. Sebaliknya at-taqbih untuk menyebutkan sifat buruk, ya, au at-tahqir untuk menghina, ya, mirip-mirip dengan at-taqbih, au at-taqrib atau untuk mendekatkan makna, ya, untuk mendekatkan makna itu maksudnya agar lebih mudah dipahami, gitu. Ya, ya, kita menjelaskan sesuatu materi misalkan agar lebih paham kan dengan contoh atau dengan penyerupaan kita katakan. Di ayat-ayat Al-Qur'an kan sering kita temukan al-masal itu ya, itu jenis tasbih itu. Daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnatan dan seterusnya. Awal madah itu juga kadang tujuan kita dengan tasbih itu adalah untuk memuji, awidam untuk mencela, yang sama dengan at-tahqir tadi. Au ma asbaha dzalik. Baik. Taqulu masalan fulan kal bahri karaman. Fal muradu bihi al madhu wasana. Masalan bi adatin wa hiya adatu at-tashbih. Contohnya misalkan kita kan fulan kal bahr. Fulan itu seperti lautan dari sisi karom, ya, dari sisi kedermawanannya. Laut itu dermawan dia, ya. Ya, dermawan maksudnya dia memberikan apapun yang dia miliki, ya, dari hasil laut dan sebagainya di situ. Maka seorang ini diserupakan dengan al-bahar di sini. Maka tujuan kita mengatakan fulan kal bahri karoman ini
adalah untuk memuji. Ya. Baik. Idan labudda fi tashbihi min arba'ati asya' musyabbah wa musyabbah bihi wa adatu tashbih wa wajhu asyabah. Fa idza dzukirat hadhil arba'atu fa huwa ad'afu ma yakunu min at-tashbih. Dhakhatan huna ya hadhi muhimmah. Dzukirat hadhil idza dzukirat hadhil arba'ah. Kalau keempat rukun tashbih ini disebutkan, maka huwa ad'afu ma yakunu min at-tashbih. Ini adalah tashbih yang paling lemah. Ingat, kita belajar balaghah itu tujuan kita adalah untuk sampai ke derajat ijaz itu. Paham ya? Ya. Ijaz itu artinya apa? Kalam yang sedikit, tapi maknanya banyak, tapi tidak menghilangkan ya substansi dari makna dari kalam tersebut. Itu tujuan kita, ya, ijaz. Ya. Tentunya harus sesuai juga dengan ahwal mukhatabin ya, lawan bicara. Ya. Itu tujuan kita. Maka sekarang ketika di sini dikatakan bahwasanya kalau disebutkan empat-empatnya, maka dia adalah jenis tasbih yang paling lemah. Kok bisa sebutkan empat-empatnya kok jadi paling lemah? Karena kan tujuan kita ijaz. Kalau disebutkan empat-empatnya kan banyak jadinya. Paham maksudnya ya? Maka dari sisi ini tasbih itu dikatakan lemah. Berarti kesimpulannya apa? Tasbih itu semakin kita kurangi rukun-rukunnya, semakin bagus. Paham ya? Kita kurangi 2 nanti, minimal ada 2 nanti. Kalau dikurangi ininya, ada tasbihnya atau dikurangi wajh syabahnya, ya, yang ada hanya musyabbah bihinya saja. Nah, disitulah baru dikatakan tasbih itu baligh namanya, tasbih baligh namanya. Baik. Walihada qala rahimahullah al-amrul awwal yusamma al-musyabbah wa tsani al-musyabbah bihi wal wasfu wajhu syabah wal adatu al-kaf wa nahwiha nahwu al-ilmu kan-nuri fil hidayah. Qaladina al-an musyabbah wa musyabbah bihi wa adatu tashbih wa wajhu syabah. Tsumma qala fal ilmu musyabbahun wa nuru musyabbahun bihi wal hidayatu wajhu syabah wal kafu adatu at-tashbih. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-kaf wa nahwuha yashmulu al-harfa wal isma wal fi'il. Ya, namanya adat itu bisa dari huruf, bisa dari isim, bisa dari fi'il. Ya, adat itu umum deh ya. Mungkin selama ini antum katakan adat itu hanya huruf saja, tidak. Adat itu bisa juga isim ataupun fi'il. Jadi selama dia digunakan untuk tujuan tertentu, dia namakan adat gitu. Dan bisa berbentuk apa aja. Pada tashbih imma takuna harfan aw isman aw fi'lan. Taqulu al-ilmu kan-nuri fil hidayah. Adatnya di sini huruf atau isim atau fi'il. Al-ilmu kan-nur. Adatnya apa di situ? Kaf. Kaf itu huruf, ya. Kan-nur di situ. Ya. Wa taqulu ka'annal ilma nurun fil hidayah. Ya, di situ mana adatnya? Ya, ka'anna huruf juga. Al ilmu mislun nur fil hidayah. Ya, di situ mislu ya. Nah, mislu ini isim. Al ilmu yushbihu an-nura fil hidayah. Yushbihu ashbaha yushbihu fi'il. Ya. Jadi maknanya semua kan tasbih. Artinya sama semua kalimat ini. Ya, cuman adatnya yang beda-beda. Ada pakai kaf dan ka'anna itu huruf, ada yang pakai mislu itu isim, ada yang pakai fi'il itu yushbihu. Dan pada tu tasbih imma an takuna fi'lan au harfan au isman. Ada ilahna? Baik. Wa yata'allaqu bit tashbihi salasatu mabahitha. Jadi kalau kita lagi membicarakan masalah tasbih, kita harus membahas 3 poin. Poin yang pertama, arkanihi, rukun-rukun tasbih. Poin yang kedua, aqsamihi, pembagian tasbih. Dan poin yang ketiga, al-gharad minhu, tujuan dari tasbih. Ya, titik beratnya di sini di aqsamihi nanti. Ya, di aqsamihi. Yang paling sering ditanyakan berkaitan dengan tasbih ini aqsamnya. Ada nama tasbih dimni, ada tasbih dimni, tasbih maqlub dan seterusnya. Baik. Qala syarih rahimahullah yata'allaqu bit tashbih thalathatu mabahitha. Al-awwalu yata'allaqu bi arkanihi wa tsani bi aqsamihi wa tsalits bil gharadi minhu wal mabahasul awwal fi arkani at-tashbih. Idan al-an nadkhul al-mabahasal awwal fi arkani at-tashbih. Qala al-muallifu arkanu tashbih arba'atun al-musyabbahu wal musyabbahu bihi wa yusammayani tarafai at-tashbih wa wajhu syabah wal ada. Musyabbah sama musyabbah bihi itu kadang disebut dengan satu istilah tarafai at-tashbih.
Ya, torofai musanna ya, dari kata torofai ini. Torof artinya apa? Hah? Ujung. Ya, kalau sisi janib nukul. Ya, torof itu artinya ujung. Polpen itu ada dua ujungnya. Ya, maka kalau antum mentasbih, antum bayangkan sebuah tongkat. Ujung sebelah sini namanya al-musyabbah, ujung sebelah sini namanya musyabbah bihi. Tengah-tengahnya itu ada tuh at-tasbih. Baik. Wa wajhus syabah, apa itu wajhus syabah? Huwal wasful khasul ladzi qusida ishtiraku at-tarafaini fihi. Sifat yang khas, yang spesifik, yang kita maksudkan ada istirak di antara musyabbah dan musyabbah bihi. Jadi syaratnya ada istirak. Ya. Misalkan Zul, orang pemberani. Ya. Kita tasbihkan dengan singa. Ada istirak nggak di situ? Ada. Zul pemberani. Ya. Ana analogikan atau ana tasbih dia dengan burung. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Istiraknya di situ. Ya. Apakah burung itu menggambarkan hewan yang pemberani? Kan tidak. Memang ada burung yang pemberani, tapi kan normalnya orang tidak mengkiaskan burung itu sebagai hewan yang pemberani. Biasanya kalau kita mendengar hewan yang pemberani, pertama kali terbayang adalah singa, begitu. Taib. Itu yang disebut dengan wajhu asyabah. Syaratnya adalah adanya istirak. Kalau tidak ada istirak, maka tidak dikatakan tasbih. Wa adatut tasbih, adat tasbih itu adalah al-lafdzul ladzi yadullu ala ma'nal musyabahah. Ya, lafaz yang menunjukkan makna musyabahah. Contohnya al-kaf, ka'anna, wa ma fi makna hima. Ya, kaf dan ka'anna ini contohnya. Al-kafu yalihal musyabbah bihi bi khilafi ka'anna fa yaliha al-musyabbah. Jadi beda kaf sama ka'anna, dia kan sama-sama huruf. Ya, bedanya di mana? Kalau setelah kaf itu musyabbah bihi-nya. Tapi kalau setelah ka'anna itu musyabbahnya. Contohnya, anak katakan Zul kal asad. Apa setelah kaf di situ? Al-asad. Al-asad itu apa namanya? Musyabbah, musyabbah bihi, musyabbah bihi. Itu kalau kaf. Tapi kalau ka'anna, anak katakan ka'anna Zul al-asad. Setelah ka'anna apa? Zul. Zul itu apa? Musyabbah. Paham maksudnya ya? Itu bedanya. Beda kalau pakai kaf dan ka'anna. Baik, contohnya syair ka'anna suraya rahatun tashburud duja litandura talal lailu am qad ta'arrada. Ka'anna suraya itu kumpulan bintang-bintang ya. Kita katakan rasi bintang. Rahatun ya. Tashburu ad-duja. Roha itu ya, artinya ini telapak tangan. Ya, al-kaf. Ya, mana roha? Ya, roha itu bagian yang paling lebar. Kalau al-kaf itu seluruhnya ya. Seluruhnya dari ujung jari tengah sampai pangkal ya, tangan ya, sampai mifsol itu dinamakan al-kaf. Tapi bagian yang lebar ini dinamakan roha. Jadi bintang-bintang itu ya, gugusan bintang itu ya ka'annaha roha ya, seolah-olah dia adalah telapak tangan. Tashburud duja yang kita gunakan untuk mengukur ad-duja ya. Ad-duja itu kita artikan kancing baju ya. Litandura talal lailu am qad ta'arrada, untuk kita melihat malam hari itu ya panjang atau singkat. Baik. Yaqulu ya, qala syarih arkanu tashbih arba'atun al-musyabbahu wal musyabbahu bihi wa yusammayani tarafai tashbih wa thalithu wajhu syabah war rabi'u al-adah. Faidan fatarafa at-tashbih al-musyabbah wal musyabbah bihi taqulu Muhammadun kal bahri fil karam. Tarafa at-tashbihuma Muhammad wal bahar wa adat tashbih al-kaf wajhu syabah al-karam. Hada wadih. Yaqulu al-muallif rahimahullah wajhu syabah wal wasful khasul ladzi qusida isyiraku tarafaini fihi kal hidayati fil ilmi wan nur. Taqulu al-ilmu kan nuri fil hidayah. Fal hidayatu hiya wajhu syabah wa taqulu at-ta'iratu kat-tayri tasbahu fil hawa. Ya, at-ta'irah pesawat itu seperti tair, seperti burung, tasbah fil hawa ya, yang berenang di udara ya. Wajhu syabahuna tasbah fil hawa ya, kat-tair fiha ada tashbih wa hadu at-tarafain. Tasbah artinya berenang atau terbang, karena di sini burung ya. Ya. Baik, berarti pesawat dikiaskan seperti burung, sama-sama terbang begitu. Jadi torofainya di situ adalah at-ta'irah dan at-tair. Kemudian wajhu syabahnya
tasbahu fil hawa. Kemudian ada tasbihnya al-kaf. Wa yaqulu rahimahullah wa adatu tashbih hiya al-lafdul ladzi yadullu ala ma'na al-musyabaha kal kaf wa ka'anna wa ma fi ma'nahima wal kafu yaliha al-musyabbah bihi bi khilafi ka'anna fa yaliha al-musyabbah wa taqulu ka'anna al-ilma nurun wa taqulu al-ilmu kan-nur. Ya, kalau Anda katakan ka'anna al-ilma nurun, mana musyabbahnya di situ? Al-ilma. Setelah ka'anna itu ya musyabbahnya. Kalau Anda katakan al-ilmu kan nur, setelah kaf itu adalah musyabbah bihi-nya. Wa mithalu dzalika qaulu syair ka'anna suraya rahatun tashburud duja ila akhirih fal musyabbah as-suraya wal musyabbah bihi rahatun tashburud duja. Wa suraya ibaratun an majmu'atin minan nujum tushbihur roha, kumpulan bintang-bintang. Kalau antum lihat tangan antum kan ada garis-garisnya tuh ya. Garis-garis yang itu ya ibaratnya gugusan bintang. Gugusan bintang itu kan dihubungkan dengan garis-garis itu. Yaqul syair ka'anna suraya rahatun tashburud duja ay tuqaddiruhu, mengukur artinya ya, menjangkal atau menjangkal sesuatu dengan tangan. Litandur talal lailu am qad ta'arrada. Jadi fungsi dari bintang-bintang itu adalah untuk mengukur malam ini masih panjang apa tidak. Karena semakin mendekati pagi bintang-bintang itu akan semakin samar. Wa syahid min hadza qauluhu ka'anna suraya rahatun fa ka'anna adatu tashbih wa suraya musyabbah wa rahatun musyabbah bihi wajhu syabah tasburud duja wa yajuzu an yakuna wajhu syabah mahdzufan taqdiruhu fi ma'rifati miqdarid duja ay ka'anna suraya rahatun tasburud duja fi ma'rifati al miqdar. Baik. Tsumma mal farq baina al kaf wa ka'anna aidan ya min nahiyatin akhar. Wa ka'anna tufidu tashbiha idza kana khabaruha jamidan. Hada syai' muhim hada. Ka'anna itu memiliki makna tashbih. Ya, kapan itu? Kalau khabarnya jamid. Ya, apa itu jamid? Isim jamid. Ya, isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Dari sananya sudah begitu. Kursi. Ya udah dari sana memang udah kursi. Ya, tapi kalau mat'am ya diambil dari kata at'ama yut'imu, dari kata ta'am, makanan. Dan ka'anna ini juga bisa memiliki makna asyak. Makanya kalau kita dalam ilmu nahwu kita katakan ka'anna itu harfu tashbihin wasyak, kita katakan. Ya, huruf tashbih dan syak. Nah, jadi ka'anna ini bisa bermakna tashbih, bisa bermakna asyak. Ya, bisa bermakna tashbih atau asyak. Kalau setelah ka'anna itu adalah jamid, ya, khobarnya jamid, maka dia tashbih mananya. Tapi kalau setelahnya adalah ya asyak, setelahnya adalah atau khabarnya adalah mushtaq, maka ya tujuannya adalah kalau khabarnya berbentuk mushtaq, maka dia untuk menunjukkan keraguan. Contohnya ka'annaka fahimun. Ya, ka'annaka fahimun huna tashbih wa syak huna. Ya, nandur al-khabar, aina al-khabar huna? Fahim. Fahim khabar huna. Wa fahim hada mushtaqam la? Mushtaq. Sahih? Ya, fahim ada mushtaq li'annahu ismul fa'il. Idan ka'annaka fahim bimana la naqul ya, la naqul engkau adalah seperti orang yang paham, la ada tashbih ada. Walakin naqul ka'annaka fahim bimana ya, ka'annaka fahim bimana aku ragu engkau paham. Ya, kayaknya kamu enggak paham gitu ya. Kayaknya kamu enggak paham, ka'annaka fahim ya. Ya. Wadih ada? Baik, jadi perbedaannya adalah kepada khabarnya jamid au mushtaq. Ya. Khobar di situ maksudnya khobar ka'anna ya. Ya. Di situ khobar di situ maksudnya tinjauan nahwu. Yaqulu rahimahullah wa ka'anna tufidu at-tashbiha idza kana khabaruha jamidan wa syakka idza kana khabaruha mushtaqqan. Fa afada al-muallif rahimahullah anna ka'anna laha ma'nan akhar ghairu tashbih. Jadi penulis ini ingin menyampaikan kepada kita ka'anna itu punya makna lain selain tashbih. Ya, itulah kenapa kebanyakan tasbih itu menggunakan kaf, karena kaf itu satu-satunya maknanya hanya tasbih saja. Ya, tidak ada makna yang lain. Baik. Wa hiya anha in dakhalat ala jamidin fa hiya litashbih wa in dakhalat ala mushtaqin fa hiya lidhann aw syak. Idza kana mushtaqqan sawa'un kana isma fa'ilin aw isma maf'ul aw fi'lan mudhari'an aw madiyan al-muhim an yakuna mushtaq fa innaha takunu lidhann. Wa mithalu syakki aidan ka'annaka tafham ay ka'annaka fahim ay azunnuka fahiman wa taqul ka'annaka qad alimta hadha syai' fa hadha aidan lidhann. Ya, ka'annaka qad alimta. Alimta ini kan fi'il
madhi, dirubah bisa menjadi fi'il mudhari. Ya, berarti dia mushtaq. Ya. Jadi di sini maknanya adalah asyak, laisa at-tashbih. Baik. Waqad yudhkaru fal gharadu min hadza an ukhbiraka bi anni adhunnu annaka fahim. Ya, lakin idza qultu ka annaka asadun, asad hadad jamid mushtaq. Jamid idan huna tashbih aw syak. Tashbih, fataqul tashbih hadza ala qauli al-muallif. Ya. Nah, kemudian sedikit faedah dari syarih sini, wa fil qawli sabiq lil muallifin nazar. Ya, kaidah ini ada nazar, perlu ada koreksi dikit di sini kata beliau. Fa idza qasadtu min qawli ka annaka qa'im, anni ahsibu annaka qa'imun aw adhunnu annaka qa'im fa hiya lidhan. Ya, amma idza qulta ka annaka qa'imun li tuli hay'ati qu'udika fa ba'dun nas li farti tulihi yabdu waqifan wa huwa jalisun fatakunu hina idzin tashbih. Ya, ada orang, ya, kita katakan ka'annaka qa'imun. Huna litashbih oleh syak. Kalau menurut kaidah dari, ya, karena di sini menggunakan isim mushtaq, berarti untuk asyak di sini, gitu kan? Ka'annaka qa'imun untuk asyak. Tapi bagaimana kalau kasusnya begini sekarang? Ya, ada orang saking tingginya, ya, saking tinggi badannya, ya, dia duduk pun seolah-olah dia berdiri, gitu. Ya, di antara yang lain itu tingginya di atas normal gitu. Maka ini asyak atau atashbih. Atashbih jatuhnya kan. Padahal isim mushtaq. Ya, berarti ya, kaidah tadi itu tidak mutlak diterapkan untuk semuanya. Dalam kasus seperti ini ya kita pakai ya, menyelisih kaidah tadi. Fa qaulul muallif rahimahullah anna innaha idza dakhalat ala mushtaq fa hiya lisyak aw lidhan laysa ala itlaqi. Nah, itu maksud. Laisa ala itlaqi, ya, tidak mutlak. Bal ala hasabi ma yaqtadihi siyaq. Ya. Seharusnya saya juga nggak perlu menyebutkan hal ini ya. Setiap kaidah itu pasti punya mustasnayat kan? Ya, pasti ada pengecualiannya. Faqad takunu litashbih kama fil mithal alladzi dzakarnah ka annaka waqif ayatu liqamatika ma'a julusika. Taib hada nuwasil fil liqa'il qadim bismillah wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.